Orang bilang 15 tahun pernikahan adalah kristal. Keras, tapi bisa pecah berkeping-keping jika jatuh sekali saja. Namaku Ranti, dan hari ini, tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-15, aku menyadari bahwa kristal itu sudah lama hancur. Aku saja yang terlalu bodoh mencoba menyatukan serpihannya hingga tanganku berdarah. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Aku menyiapkan nasi kuning kesukaan Mas Aris. Aku masih ingat betul, 15 tahun lalu, kami memulai semuanya dari sebuah kontrakan sempit yang kalau hujan, atapnya bocor di 5 titik. Aku bahkan rela menjual satu-satunya ginjal yang aku punya demi pengobatan ibunya, ibu mertuaku, agar Mas Aris bisa tenang membangun bisnisnya. Aku memberikan segalanya. Tubuhku, masa mudaku, bahkan kesehatanku. Tapi pagi itu, saat aku merapikan jas kerjanya, aku mencium sesuatu. Bukan bau parfum maskulin yang biasa aku belikan. Itu bau floral yang manis, sangat manis, hingga membuat mual. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia baru saja bertemu klien wanita, tapi hatiku berdenyut saat aku melihat ponselnya tertinggal di atas meja rias, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ponsel itu selalu dia bawa, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Tanganku gemetar saat meraih benda itu. Layarnya menyala, sebuah notifikasi muncul dari nama yang tidak asing, Bella Sekretaris. Sayang, makasih ya buat kalung semalam. Aku nggak sabar nunggu hadiah yang lebih besar di hari anniversary kamu hari ini. Jangan pulang terlalu cepat ya, duniaku seolah berhenti berputar. Anniversary kami? Dia memberikan kalung pada wanita lain di hari pernikahan kami? Aku terduduk lemas di lantai dingin. Rasa sakit di bekas operasi ginjalku tiba-tiba berdenyut lagi, lebih perih dari biasanya. Saat Mas Aris keluar dari kamar mandi, dia melihatku memegang ponselnya. Tidak ada rasa bersalah di matanya, yang ada hanya kemarahan. Siapa yang kasih kamu izin pegang HP saya, Ranti? Kamu itu sudah mulai tidak sopan ya? Kamu pikir karena kamu sudah kasih ginjal buat ibu saya, kamu bisa mengatur hidup saya seumur hidup? Jangan jadi wanita posesif, memuakan. Dia menyambar ponselnya dari tanganku. Dia pergi begitu saja tanpa menyentuh nasi kuning yang kubuat dengan cinta. Bahkan dia tidak mengucapkan selamat hari pernikahan. Aku hanya bisa menangis di lantai dapur, di atas tanah yang aku bangun dengan tetesan keringat dan darahku sendiri. Aku belum tahu saat itu, bahwa kalung yang dibicarakan Bella hanyalah awal kecil. Aku belum tahu bahwa di balik laci kerjanya, Mas Aris sudah menyiapkan dokumen yang akan membuatku dan anak-anakku menjadi gelandangan di rumah kami sendiri. Mereka bilang kasih ibu sepanjang masa, tapi mereka lupa memberitahuku bahwa pengkhianatan suami bisa menghentikan masa itu dalam sekejap. Setelah keributan di pagi hari itu, rumah ini terasa lebih dingin dari lemari es. Mas Aris pergi tanpa pamit, meninggalkan sisa kata-kata makian yang masih terngiang di telingaku. Memuakkan, katanya. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang tampak kusam, rambut yang tak sempat kusemir, dan daster yang sudah tipis karena sering dicuci. Apakah ini alasan dia berpaling? Karena aku terlalu sibuk menjadi rumah hingga lupa menjadi taman yang indah untuknya. Namun, rasa sedihku segera berganti menjadi kecurigaan yang membakar. Aku teringat ucapan Bella di pesan singkat itu. Hadiah yang lebih besar. Apa yang lebih besar dari sebuah kalung berlian bagi seorang wanita simpanan? Aku melangkah menuju ruang kerja Mas Aris, ruangan yang selama ini menjadi area terlarang bagiku. Dia selalu beralasan ada dokumen rahasia perusahaan yang tidak boleh disentuh siapapun. Tapi hari ini, ketakutanku lebih besar daripada kepatuhanku. Aku memeriksa laci-laci meja, namun semuanya terkunci rapat, hingga mataku tertuju pada sebuah tempat sampah kecil di sudut ruangan. Di sana terselip sebuah sobekan kertas kecil berwarna kuning, sebuah resi dari kantor notaris. Tanggalnya baru kemarin. Jantungku berdegup kencang. Untuk apa Mas Aris pergi ke notaris tanpa memberitahuku? Kami tidak sedang menjual tanah, dan kami tidak sedang dalam urusan warisan. Aku segera mengambil ponselku,
mencoba mencari nama notaris yang tertera di sana di mesin pencari. Notaris Hendrawan dan rekan. Sore harinya, dengan tangan yang masih gemetar, aku nekat mendatangi kantor itu. Aku berbohong kepada resepsionis, mengatakan bahwa suamiku tertinggal dokumen penting. Karena mereka mengenalku sebagai istri Aris Pratama, pengusaha properti yang cukup ternama, mereka mengizinkanku menunggu di ruang tunggu pribadi. Saat itulah, tanpa sengaja, aku mendengar percakapan dari balik pintu ruang sebelah yang sedikit terbuka. Suara yang sangat kukenal, suara suamiku, dan suara seorang wanita yang manja. "Mas, yakin sertifikat rumah yang di Menteng mau langsung dibalik nama sekarang? Gak nunggu urusan cerai sama istri kamu selesai dulu?" Itu suara Bella. Aku yakin 100%. Lalu jawaban Mas Aris menghujam jantungku lebih dalam dari pisau manapun. "Gak perlu nunggu. Kalau nunggu cerai dia pasti bakal tuntut harta gono gini. Kalau sekarang dipindah tangan ke nama kamu dengan alasan jual beli, dia gak punya hak apa-apa lagi atas rumah itu. Dia itu cuma numpang Bella. Ginjal yang dia kasih dulu, itu kan kewajiban dia sebagai istri. Jangan dibahas lagi." Duniaku gelap seketika. Rumah itu, rumah yang cicilannya kami bayar berdarah-darah di 5 tahun pertama, rumah tempat anak-anakku tumbuh besar. Dia menyebutku cuma numpang. Aku ingin mendobrak pintu itu. Aku ingin mencakar wajah mereka berdua. Tapi kakiku terasa lumpuh. Aku menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Mas Aris bukan hanya sedang berselingkuh hati, dia sedang melakukan perampokan sistematis terhadap hidupku dan masa depan anak-anakku. Aku pulang dengan tubuh yang terasa kosong. Di ruang tamu, aku melihat foto keluarga kami yang besar di dinding. Mas Aris tersenyum lebar di sana. Aku baru sadar, senyum itu bukan senyum bahagia, tapi senyum kemenangan seorang predator yang baru saja berhasil mengunci mangsanya di dalam sangkar. Malam itu, saat Mas Aris pulang dengan wajah tanpa dosa, aku hanya diam. Aku memperhatikan cara dia menyentuh gagang pintu, cara dia duduk di sofa. Semuanya terasa asing. Karena aku tahu, secara hukum, di atas kertas yang dia tanda tangani tadi siang, rumah ini sudah bukan lagi milikku. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Di sampingku, Mas Aris mendengkur halus, seolah-olah dia tidak baru saja mencoba menghapus namaku dari sejarah hidupnya. Aku menatap langit-langit kamar, membayangkan bagaimana mungkin pria yang dulu memohon-mohon restu pada ayahku, kini tega merancang kemiskinanku di balik punggungku. Pukul 3 pagi, aku memberanikan diri. Aku mengambil kunci mobilnya pelan-pelan dan memeriksa tas kerjanya yang tergeletak di kursi rias. Jariku meraba setiap celah, hingga aku menemukan sebuah map plastik transparan yang terselip di bagian paling belakang. Di dalamnya ada salinan draft akta jual beli. Air mataku jatuh membasahi kertas itu. Di sana tertulis jelas, pihak pertama, penjual, Aris Pratama. Pihak kedua, pembeli, Bella Safira. Nilai transaksinya, angka yang sangat tidak masuk akal, jauh di bawah harga pasar. Ini bukan jual beli, ini adalah hibah yang disamarkan agar harta ini tidak bisa aku sentuh saat perceraian terjadi. Tapi yang membuat dadaku sesak hingga sulit bernafas adalah sebuah lampiran di lembar ketiga. Sebuah surat pernyataan persetujuan istri. Di sana tertera tanda tanganku. Tanda tangan yang sangat rapi, sangat mirip dengan aslinya. Namun aku tahu pasti, aku tidak pernah menandatangani dokumen itu. Kapan dia melakukannya? Aku mencoba mengingat-ingat. Pikiranku melayang ke kejadian seminggu lalu, saat aku terserang demam tinggi. Mas Aris tiba-tiba menjadi sangat perhatian. Dia membawakanku obat dan segelas air putih hangat. Setelah meminumnya, aku merasa sangat mengantuk. Mataku berat dan kesadaranku samar. Saat itulah dia membangunkanku pelan, memintaku menandatangani berkas asuransi kesehatan anak-anak. Dalam kondisi setengah sadar dan percaya penuh padanya, aku membubuhkan tanda tangan itu. Ternyata, perhatiannya adalah racun, cintanya adalah jebakan. Keesokan harinya, aku tidak lagi menangis. Ada amarah yang mulai membeku menjadi keberanian. Aku harus memastikan sejauh mana pengkhianatan ini berjalan. Aku mendatangi bank tempat kami menyimpan deposito bersama, tabungan yang rencananya akan kami gunakan untuk biaya kuliah anak pertama kami, Revan, di luar negeri.
Sesampainya di sana, aku bertemu dengan customer service. Namun jawaban yang kuterima lebih menyakitkan dari sekedar dikhianati. Mohon maaf Ibu Ranti, rekening deposito atas nama Bapak Aris dan Ibu sudah ditutup 3 hari yang lalu. Seluruh saldonya sudah dipindahkan ke rekening pribadi Bapak berdasarkan surat kuasa yang Ibu tanda tangani. Ucap petugas bank itu dengan nada datar. Surat kuasa lagi, tanda tangan palsu lagi. Dia benar-benar menguras semuanya. Dia ingin aku keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Dia ingin aku hancur sekeping-kepingnya agar aku tidak punya kekuatan untuk melawannya di pengadilan nanti. Saat aku keluar dari bank, sebuah mobil mewah berwarna merah berhenti tepat di depanku. Kaca jendelanya turun perlahan. Di balik kemudi, Bella duduk dengan kacamata hitam dan senyum kemenangan. Di lehernya, melingkar kalung berlian yang diceritakannya dalam pesan singkat itu. Hai Mbak Ranti, capek ya bolak-balik ke bank? Mending istirahat aja di rumah, selagi masih bisa tidur di sana. Ucapnya dengan nada mengejek. Aku menatapnya tajam. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Bella tertawa kecil, lalu melesat pergi meninggalkan kepulan asap yang menyesakkan dada. Saat itulah aku sadar, aku tidak sedang menghadapi perselingkuhan biasa. Aku sedang menghadapi dua monster yang ingin melenyapkan eksistensiku. Malam itu Mas Aris pulang dengan membawa bunga, sebuah sandiwara yang sangat memuakan. Dia ingin aku tetap tenang dan tidak curiga sampai proses balik nama itu selesai sepenuhnya. Dia mencium keningku, dan aku merasa seolah-olah kulitku disulut api. Aku harus mulai bergerak. Jika dia bermain dengan kelicikan, maka aku akan bermain dengan kesabaran. Aku harus mencari tahu siapa yang membantu mereka memalsukan tanda tanganku di kantor notaris itu. Karena aku bersumpah, rumah ini dibangun dengan ginjalku, dan tidak akan kubiarkan seorang parasit pun tidur nyenyak di dalamnya. Melihat Mas Aris tersenyum sambil membawakan bunga malam itu, aku merasa seperti sedang menonton film horor. Pria ini, yang sedang membelai rambutku, adalah pria yang sama yang baru saja mencuri masa depan anak-anaknya sendiri. Aku harus menelan semua amarahku, bersikap seolah-olah aku masih si istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi, fokusku sekarang hanya satu. Bagaimana mungkin notaris sekelas Hendrawan mau melegalkan tanda tangan palsu? Notaris adalah pejabat publik. Mereka punya kode etik, kecuali ada orang dalam yang membantu mereka. Pagi harinya, setelah Mas Aris berangkat, aku memutuskan untuk tidak pergi ke kantor notaris itu lagi. Itu terlalu berisiko. Sebaliknya, aku menghubungi seorang teman lama, Maya, yang bekerja di firma hukum. Aku meminta tolong padanya untuk mencari tahu siapa saja staf di kantor notaris Hendrawan. 1 jam kemudian, Maya mengirimkan sebuah pesan singkat yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Sebuah foto profil staf administrasi senior di sana, namanya Anita. Anita, dia bukan orang asing. Dia adalah sepupu jauh Mas Aris yang dulu hampir putus kuliah karena tidak ada biaya. Akulah yang membujuk Mas Aris untuk membiayai kuliahnya hingga lulus. Bahkan, aku yang merekomendasikannya kepada Pak Hendrawan, karena aku kenal baik dengan istri Pak Hendrawan. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini terasa panas, bukan karena sedih, tapi karena dikhianati oleh orang-orang yang kubanta dengan tulus. Air susu dibalas dengan air tuba. Aku segera mencari alamat rumah kos Anita yang baru. Aku menunggunya di depan gerbang kosnya hingga dia pulang kerja. Saat Anita melihatku, wajahnya pucat pasi. Dia mencoba menghindar, tapi aku langsung menahan pintu pagarnya. "Kenapa, Nit? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku?" Suaraku bergetar, tapi tajam. Anita gemetar. Dia mulai menangis. "Maaf Mbak Ranti, aku nggak punya pilihan. Mas Aris mengancam akan memecatku melalui koneksinya kalau aku nggak bantu urus dokumen itu. Lagi pula, Mas Aris bilang Mbak Ranti sudah setuju, tapi cuma lagi nggak enak badan, jadi dia yang bawa berkasnya ke rumah." "Dan kamu percaya begitu saja? Kamu tahu itu tanda tangan palsu, Nit. Kamu tahu itu rumah satu-satunya yang kami punya," teriakku. Anita kemudian membisikkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. "Bak, bukan cuma rumah di Menteng. Mas Aris juga sudah mulai memproses pengalihan aset ruko yang ada di pusat kota. Dan yang paling parah, Bella sekarang sedang mengandung, Mbak. Mas Aris bilang dia harus mengamankan semua harta sebelum anak itu lahir agar tidak jatuh ke tangan Revan dan adik-adiknya." Mendengar kata mengandung, kakiku terasa lemas, kepalaku pening.
Bella hamil, itu artinya pengkhianatan ini sudah berjalan sangat jauh dan sangat dalam. Mereka bukan hanya ingin hartaku, mereka sedang membangun dinasti baru di atas kehancuranku. Anita, karena merasa sangat bersalah, memberiku sebuah flash disk kecil. Ini rekaman CCTV diam-diam dari ruang kerjaku, Mbak, saat Mas Aris dan Bella datang membawa dokumen itu dan tertawa-tawa sambil mempraktikkan cara memalsukan tanda tangan Mbak. Aku menyimpannya buat jaga-jaga kalau suatu saat aku dikambing hitamkan. Aku menggenggam flash disk itu erat-erat. Ini adalah peluru pertamaku. Aku pulang ke rumah dengan kepala tegak. Di ruang tamu, aku melihat Revan, anak sulungku, sedang belajar dengan tekun. Dia menatapku dan bertanya, "Ibu kenapa? Kok mukanya pucat?" Aku memeluknya erat, sangat erat. Di dalam hati aku berjanji, ibu tidak akan membiarkan kalian kehilangan atap untuk berteduh. Ayahmu mungkin sudah mati di hati ibu, tapi dia tidak akan pernah bisa membunuh masa depan kalian. Malam itu, aku tidak tidur di kamar utama. Aku beralasan sedang tidak enak badan dan ingin tidur di kamar tamu. Saat aku mengunci pintu, aku memasukkan flash disk itu ke laptop. Aku melihat video itu, video di mana suamiku mencium kening Bella di kantor notaris sambil menunjukkan sertifikat rumahku yang sudah berganti nama. Aku tidak menangis lagi. Malam itu Ranti yang lembut telah mati. Yang tersisa adalah seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk melindungi sarangnya. Perang baru saja bermulai. Melihat video di flash disk itu berulang kali membuatku sadar akan satu hal. Kemarahan tanpa strategi hanyalah bunuh diri. Jika aku melabrak Mas Aris sekarang dengan bukti ini, dia bisa saja menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk melenyapkan bukti tersebut sebelum aku sampai ke pengadilan. Aku harus membuatnya merasa sangat aman, hingga dia menjadi ceroboh. Pagi hari berikutnya, aku merombak total penampilanku. Aku memakai daster terbaikku, berdandan tipis, dan menyambut Mas Aris di meja makan dengan senyuman paling manis yang pernah kubuat seumur hidup. Aku bahkan membuatkan kopi dengan takaran gula yang pas, persis seperti yang dia suka 10 tahun lalu. Mas Aris tampak bingung, sekaligus lega. Mungkin dia mengira aku sudah menyerah. Atau mungkin obat penenang yang dia campurkan ke minumanku tempo hari sudah mulai merusak otakku sesuai rencananya. "Tumben kamu ceria sekali pagi ini, Ranti?" tanyanya sambil menyesap kopi. "Aku hanya berpikir, Mas, buat apa kita bertengkar terus? Aku sadar aku mungkin terlalu posesif. Aku ingin kita seperti dulu lagi. Bagaimana kalau akhir pekan ini kita makan malam di luar? Hanya kita berdua, tanpa anak-anak." Jawabku dengan nada manja yang membuatku sendiri ingin muntah. Matanya berbinar. "Tentu, itu ide bagus. Kita perlu bicara tentang masa depan." Masa depan. Aku tahu apa yang dia maksud. Dia ingin membujukku untuk menyetujui perceraian secara baik-baik agar aku tidak menggugat harta yang sebenarnya sudah dia curi. Aku pun mengangguk setuju. Siangnya aku bergerak cepat. Aku tidak menemui pengacara dulu. Aku menemui seseorang yang sangat dibenci Mas Aris, mantan rekan bisnisnya yang dulu dia depak secara tidak adil, Pak Baskoro. Pak Baskoro tahu semua aliran dana gelap perusahaan Aris. Kami bertemu di sebuah kafe pinggiran kota yang sepi. Pak Baskoro terkejut melihatku. "Ranti, ada apa kamu mencariku?" Aku meletakkan salinan draft akta jual beli rumah menteng di atas meja. "Pak Baskoro, aku tahu Mas Aris mengeluarkan Anda dari perusahaan dengan cara kotor. Sekarang dia melakukan hal yang sama padaku dan anak-anaknya. Saya punya bukti pemalsuan dokumen, tapi saya butuh bukti penggelapan pajak perusahaannya untuk benar-benar mengunci pergerakannya." Pak Baskoro terdiam lama, lalu tersenyum miring. "Aris memang serakah. Dia lupa bahwa yang membangun fondasi perusahaannya adalah otakmu, Ranti. Baiklah, aku punya akses ke audit internal tahun lalu yang dia sembunyikan dari pemegang saham. Tapi ingat, jika kita melakukan ini, Aris bisa masuk penjara." Aku menatap lurus ke mata Pak Baskoro. Dia tidak keberatan membiarkan anak-anaknya tidur di jalanan demi selingkuhannya. Jadi kenapa aku harus beratan melihatnya memakai baju orange? Malamnya, umpan mulai kumainkan. Saat Mas Aris mandi, aku mengambil ponselnya lagi. Bukan untuk memeriksa pesan, tapi untuk memasang aplikasi pelacak lokasi yang tersamar sebagai aplikasi sistem. Aku juga mengirimkan pesan singkat ke Bella menggunakan nomor baru yang tidak dikenalnya. Pesan untuk Bella, "Selamat atas kehamilanmu, Bella. Tapi hati-hati, Aris juga sedang mendekati mantan kekasihnya yang lain untuk mencari cadangan kalau hartanya berhasil aku sita.
Pria yang mengkhianati istrinya demi kamu akan sangat mudah mengkhianati kamu demi wanita lain. Aku tahu Bella adalah wanita yang ambisius dan penuh rasa curiga. Satu benih keraguan akan tumbuh menjadi api di antara mereka. Aku ingin mereka saling gigit, saling curiga, hingga mereka sendiri yang membongkar borok satu sama lain. Saat Mas Aris keluar dari kamar mandi, aku sedang duduk manis membaca majalah. Dia mendekat dan memeluk bahuku. "Kamu wangi sekali malam ini, Ranti." Aku tersenyum dalam hati. "Wangi ini adalah wangi kehancuranmu, Mas. Aku adalah umpan di ujung kail yang tidak sabar ingin melihatmu terjepit antara hukum dan kemarahan wanita yang kau injak-injak harga dirinya." Rencana makan malam akhir pekan ini akan menjadi panggung sandiwara terakhir bagi Aris Pratama. Karena di hari itu, aku bukan hanya akan menuntut rumahku kembali, aku akan merampas semua dunianya. Malam minggu tiba. Mas Aris tampil sangat tampan dengan kemeja sutra yang kubelikan setahun lalu. Dia terlihat seperti pria terhormat, suami idaman, dan ayah yang sempurna. Sementara aku mengenakan gaun merah yang dia sebut sebagai gaun favoritnya. Namun bagiku, merah malam ini bukan simbol cinta, melainkan simbol peringatan. Kami sampai di sebuah restoran fine dining di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit. Pemandangan Jakarta dari atas sini sangat indah, kerlap-kerlip lampu seperti berlian. Tapi bagiku, setiap cahaya itu mengingatkanku pada setiap tetes keringatku yang kini sedang dia obral untuk wanita lain. Mas Aris menggenggam tanganku di atas meja. "Ranti, kamu ingat saat kita pertama kali makan di warung tenda? Aku berjanji akan membawamu ke tempat seperti ini suatu hari nanti. Dan aku menepatinya, kan?" Aku tersenyum tipis. "Iya, Mas. Kamu selalu menepati janji untuk dirimu sendiri. Tapi bagaimana dengan janji setia di depan ayahku dulu?" Wajahnya sedikit menegang, tapi dia segera menguasai diri. "Kenapa bahas itu lagi? Malam ini aku ingin kita fokus pada solusi. Begini, Ranti. Bisnisku sedang di posisi sulit. Ada banyak aset yang harus aku amankan agar tidak disita bank, termasuk rumah kita. Aku sudah memindahkannya ke nama orang kepercayaan agar aman. Aku harap kamu mengerti." Orang kepercayaan. Jadi itu sebutan baru untuk selingkuhan yang sedang hamil. Aku ingin sekali menyiramkan anggur merah ini ke wajahnya. Tapi aku tetap tenang. "Oh, begitu ya, Mas. Siapa orang kepercayaan itu? Aku ingin mengenalnya agar aku bisa berterima kasih karena sudah menjaga rumah kami." Sebelum dia sempat menjawab, aku mengeluarkan ponselku. Aku pura-pura menerima pesan penting. "Oh, maaf Mas, ini dari sekolah Revan. Tapi sebentar, ada foto yang menarik dikirim oleh nomor tidak dikenal ke WhatsAppku." Aku memutar ponselku ke arahnya. Di layar, terpampang foto Bella yang sedang keluar dari toko perlengkapan bayi siang tadi. Foto itu dikirimkan oleh orang bayaran Pak Baskoro. Wajah Mas Aris berubah pucat pasi. Genggamannya di tanganku terlepas. Ini siapa, Ranti? Kamu jangan percaya fitnah." "Fitnah? Mas, aku tahu dia Bella, sekretarismu. Dan aku tahu dia sedang mengandung anakmu. Aku juga tahu rumah menteng sudah bukan milik kita lagi." Suaraku tetap tenang, nyaris seperti bisikan. Namun aku bisa melihat keringat dingin mulai muncul di dahi suamiku. "Ranti, dengar dulu." "Tidak, Mas. Kamu yang dengar." Potongku tajam. "Malam ini, aku tidak datang untuk meminta penjelasan. Aku datang untuk memberikan penawaran. Pak Baskoro sudah menyerahkan semua bukti penggelapan pajak perusahaanmu kepadaku. Aku punya rekaman CCTV dari kantor notaris saat kamu memalsukan tanda tanganku. Jika dalam 24 jam rumah itu tidak kembali atas namaku dan anak-anak, berkas ini akan sampai ke meja kepolisian dan kantor pajak." Tiba-tiba ponsel Mas Aris bergetar hebat. Puluhan pesan masuk. Itu dari Bella. Rupanya, umpan yang kukirimkan kemarin mulai bekerja. Bella sedang mengamuk karena dia mengira Aris sedang bersama wanita lain di restoran ini, sesuai dengan pesan provokasi yang kukirim lewat nomor anonim. Mas Aris panik. Dia terjepit di antara ancaman penjara dariku dan kemarahan wanita simpanannya. Di momen itulah, topeng pria terhormat itu pecah. Dia menggembrak meja. "Kamu pikir kamu siapa, Ranti? Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Tanpa aku kamu gak punya apa-apa. Kamu mau lapor polisi? Silahkan. Aku punya pengacara hebat. Aku punya uang. Kamu akan keluar dari rumah itu tanpa membawa baju satu lembar pun.
Teriaknya membuat orang-orang di restoran menoleh. Aku berdiri perlahan, merapikan gaun merahku. Uang yang mana, Mas? Uang di rekening deposito yang sudah kamu kosongkan? Atau uang perusahaan yang sekarang sedang diaudit oleh orang-orang Pak Baskoro? Besok pagi, semua rekeningmu akan dibekukan untuk penyelidikan. Aku melangkah pergi meninggalkannya yang terpaku sendirian di meja mewah itu. Saat aku berjalan menuju lift, aku merasa beban seberat gunung terangkat dari bahuku. Tapi aku tahu, ini baru awal dari serangan baliknya. Singa yang terluka akan menjadi jauh lebih buas. Sesampainya di lobi, aku menelpon Revan. Nak, kemasi baju-baju kalian. Sekarang, masukkan ke mobil ibu. Jangan tanya kenapa, ibu segera pulang. Malam ini, aku harus membawa anak-anakku keluar dari rumah itu sebelum Mas Arus pulang dalam keadaan kalap. Karena aku tahu, setelah perjamuan ini, rumah itu tidak akan pernah menjadi tempat yang aman bagi kami. Jalanan Jakarta malam itu terasa begitu asing. Lampu-lampu jalan tampak kabur karena air mataku yang tak terbendung lagi. Aku baru saja menaburkan bensin ke dalam rumah tanggaku sendiri dan menyalakan koreknya. Tidak ada jalan kembali. Aku bukan lagi istri yang penurut. Aku adalah musuh yang nyata bagi Aris Pratama. Tangan seolah membeku di kemudi saat aku sampai di depan pagar rumah. Di sana, Revan sudah menunggu dengan wajah cemas, memegang tangan adik kecilnya, Laras. 2 koper besar berdiri di samping mereka. Pemandangan itu menghancurkan hatiku, melihat anak-anakku seperti pengungsi di teras rumah mereka sendiri. "Ibu, ada apa? Kenapa kita harus pergi malam-malam begini?" tanya Revan dengan suara bergetar. Dia baru berusia 14 tahun, tapi matanya menunjukkan bahwa dia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Aku memeluk mereka berdua erat-erat. "Kita hanya akan berkemah sebentar di tempat Tante Maya, sayang. Percaya sama ibu, ini demi kebaikan kita semua." Saat kami sedang memasukkan koper terakhir ke bagasi, sebuah mobil melesat masuk ke halaman dengan kecepatan tinggi. Decit ban yang memekik membelah kesunyian malam. Itu mobil Mas Aris. Dia keluar dari mobil dengan wajah merah padam. Dasinya sudah longgar, rambutnya berantakan. Dia tampak seperti iblis yang baru saja lepas dari rantainya. Dia berjalan cepat ke arahku, mengabaikan keberadaan anak-anak. "Mau kemana kamu, Ranti? Kamu pikir kamu bisa lari setelah mempermalukan aku di restoran tadi?" Teriaknya sambil mencengkram lenganku dengan sangat keras. "Lepaskan, Mas. Kamu menyakiti aku di depan anak-anak." Balasku, mencoba melepaskan diri. "Ayah, lepaskan ibu." Revan mencoba melerai, namun Mas Aris justru mendorong Revan hingga jatuh terduduk. Di saat itulah, hatiku benar-benar mati untuk pria ini. Dia baru saja menyakiti darah dagingnya sendiri demi egonya yang terluka. "Dengar ya, Ranti, kamu mau rumah ini? Ambil. Tapi jangan harap kamu bisa hidup tenang. Mulai detik ini, semua fasilitas kamu saya cabut. Sekolah anak-anak, asuransi, semuanya. Kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan hidup dengan idealisme sampahmu itu." Dia kemudian merogoh saku jasnya dan melemparkan selembar kertas ke wajahku. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah dia siapkan sebelumnya. Bahkan mungkin sebelum kami berangkat makan malam tadi. Di dalamnya, dia menuntut hak asuh penuh atas anak-anak dengan alasan aku tidak stabil secara mental. "Kamu gila, Mas. Kamu benar-benar gila," bisikku. "Bukan aku yang gila, tapi kamu yang bodoh. Kamu pikir Pak Baskoro benar-benar mau membantumu? Dia cuma memanfaatkanmu untuk menghancurkan perusahaanku. Setelah aku hancur, kamu juga nggak akan punya apa-apa." Mas Aris kemudian masuk ke dalam rumah, membanting pintu depan dan mengunci kami dari luar. Di dalam sana, aku bisa mendengar suara benda pecah. Dia sedang melampiaskan kemarahannya pada barang-barang di rumah yang dulu kami bangun bersama. Aku membawa Revan dan Laras masuk ke mobil. Kami pergi meninggalkan rumah itu dengan suara tangis Laras yang memenuhi kabin. Aku menyetir tanpa tujuan selama hampir 1 jam hanya untuk memastikan Mas Aris tidak membuntuti kami. Hingga akhirnya, sebuah panggilan masuk ke ponselku dari nomor asing. Aku ragu untuk mengangkatnya, namun firasatku mengatakan ini penting. "Halo Mbak Ranti?" Suara seorang wanita terdengar di ujung sana. Suaranya serak, seperti habis menangis. "Siapa ini?" tanyaku curiga. Ini Bella. Mas Aris baru saja memukul aku karena dia mengira aku yang membocorkan foto ke Mbak Ranti. Dia juga bilang dia nggak akan mengakui bayi ini kalau aku nggak bisa menghentikan Mbak Ranti melaporkannya ke kantor pajak." Aku terdiam.
Musuh dari musuhku kini sedang meminta tolong kepadaku. Bella terdengar ketakutan. Mbak, aku punya sesuatu yang Mas Aris sembunyikan di brankas kantor rahasianya. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar penggelapan pajak. Ini soal nyawa. Mbak harus ketemu aku sekarang. Aku menepi di bahu jalan. Malam yang panjang ini ternyata masih menyimpan kejutan yang jauh lebih gelap. Di satu sisi, wanita ini adalah penghancur keluargaku. Di sisi lain, dia mungkin memegang kunci untuk mengakhiri tirani Mas Aris selamanya. Aku melihat ke arah anak-anakku yang tertidur karena kelelahan di kursi belakang. Aku harus mengambil keputusan. Apakah aku akan bekerja sama dengan wanita yang merebut suamiku, atau aku akan membiarkan kami semua hancur bersama? Malam semakin larut. Udara Jakarta terasa semakin mencekik. Aku memarkir mobil di sebuah area parkir apartemen kelas menengah yang kusam. Di kursi belakang, Revan terbangun dan menatapku dengan mata yang penuh tanda tanya. Aku hanya mengusap rambutnya dan memintanya untuk tetap mengunci pintu mobil dari dalam. "Ibu cuma sebentar, Nak," bisikku. Aku melangkah menuju lobi apartemen. Di sana, di sudut remang-lemang, duduk seorang wanita yang biasanya tampil dengan riasan tebal dan pakaian bermerek. Tapi malam ini, Bella tampak hancur. Sudut bibirnya pecah, dan dia menutupi wajahnya dengan kacamata hitam besar yang tidak mampu menyembunyikan bengkak di pipinya. Saat dia melihatku, dia tidak lagi menunjukkan senyum mengejek. Dia gemetar. "Mbak Ranti, terima kasih sudah datang," suaranya parau. Aku duduk di hadapannya tanpa rasa iba sedikit pun. "Jangan berterima kasih. Aku kesini bukan untuk menyelamatkanmu. Aku kesini untuk menghancurkan Aris. Katakan, apa yang kamu punya?" Bella menarik nafas panjang. Tangannya yang gemetar meroboh tasnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam dan sebuah kunci kecil. "Mas Aris punya brankas di sebuah apartemen rahasia yang bahkan Mbak pun tidak tahu. Di dalam sana bukan cuma ada sertifikat aset yang dia curi dari Mbak, tapi ada pembukuan ganda perusahaan yang asli." "Apa bedanya dengan data yang ada di Pak Baskoro?" tanyaku dingin. "Data Pak Baskoro cuma soal pajak, Mbak. Tapi di buku ini ada catatan aliran dana ke pejabat untuk memenangkan proyek pembangunan rumah sakit pemerintah tahun lalu. Aris menyuap mereka miliaran rupiah. Dan yang paling mengerikan, Aris menggunakan bahan bangunan kualitas rendah yang tidak sesuai standar untuk memangkas biaya demi membelikan aku apartemen dan mobil." Aku tersentak. Ini bukan lagi sekedar urusan rumah tangga atau perselingkuhan. Ini adalah tindak pidana korupsi yang bisa meruntuhkan bangunan itu kapan saja dan mengancam nyawa orang banyak. Suamiku benar-benar sudah menjadi monster yang mengerikan. "Kenapa kamu kasih tahu aku sekarang? Kamu akan terseret, Bella," ujarku tajam. Bella mulai menangis terseduh-seduh. "Dia bilang bayi ini sial, Mbak. Dia bilang kalau dia masuk penjara karena laporan Mbak, dia akan memastikan aku yang membusuk di sana, karena namaku ada di semua dokumen pengalihan aset itu. Dia menjadikan aku tamengnya. Aku takut, Mbak. Aku mengandung. Aku nggak mau anak ini lahir di penjara." Aku menatap kunci di atas meja itu. Sebuah dilema besar menghantamku. Jika aku menggunakan dokumen ini, Aris akan hancur total. Dia akan dipenjara dalam waktu yang sangat lama. Tapi itu juga berarti Revan dan Laras akan memiliki ayah seorang narapidana korupsi. Nama baik anak-anakku dipertaruhkan. Namun saat aku teringat bagaimana Aris mendorong Revan hingga jatuh malam tadi, dan bagaimana dia dengan teganya memalsukan tanda tanganku saat aku sakit, keraguan itu sirna. Dia sendiri yang menghancurkan nama baiknya, bukan aku. "Di mana apartemen rahasia itu?" tanyaku tegas. Bella membisikkan sebuah alamat. Saat aku hendak berdiri, Bella menahan tanganku. "Mbak, tolong jangan benci bayi ini. Dia nggak tahu apa-apa." Aku melepaskan tangannya dengan kasar. "Bayi itu mungkin tidak bersalah, tapi dia adalah monumen dari pengkhianatanmu. Jangan harap aku akan menjadi temanmu, Bella. Setelah ini selesai, kamu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di depan hukum." Aku berjalan meninggalkan Bella yang terisak sendirian. Saat kembali ke mobil, aku melihat Revan sedang memeluk adiknya yang terbangun dan menangis. Pemandangan itu menguatkan tekadku. Aku segera menghubungi Pak Baskoro. "Pak,
Kita punya kunci ke berangkas rahasia Aris, tapi kita harus bergerak cepat sebelum Aris menyadari Bella mengkhianatinya dan memindahkan isinya. Malam itu, dalam kegelapan di dalam mobil, aku menyadari satu hal. Perselingkuhan ini hanyalah puncak gulung es dari busuknya hati Aris Pratama. Dan aku, istri yang dianggap lemah, adalah orang yang akan meruntuhkan seluruh gunung es itu. Besok pagi, aku akan mendatangi apartemen itu. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hak anak-anakku, dan aku akan menyerahkan bukti kejahatan Aris ke pihak yang berwenang. Tidak ada lagi kata maaf, tidak ada lagi negosiasi. Malam paling lama ini hampir berakhir, dan saat matahari terbit nanti, Aris Pratama akan menyadari bahwa dia telah memilih lawan yang salah. Pukul 4 pagi. Langit Jakarta masih hitam pekat, tapi mataku sama sekali tidak bisa terpejam. Aku menurunkan Revan dan Laras di rumah Maya. Aku berjanji pada mereka bahwa saat mereka bangun nanti, semuanya akan mulai membaik. Meski di dalam hati, aku tahu badai besar baru saja akan dimulai. Aku bertemu Pak Baskoro di sebuah pom bensin dekat alamat yang diberikan Bella. Dia datang bersama seorang pria bertubuh tegap yang dia perkenalkan sebagai mantan penyidik swasta. Kami tidak punya banyak waktu. Jika Aris sadar Bella tidak pulang ke apartemennya, dia pasti akan langsung mengamankan isi brankas itu. Apartemen rahasia itu terletak di lantai paling atas sebuah gedung eksklusif di daerah Jakarta Selatan. Dengan kunci dari Bella, kami masuk tanpa hambatan. Ruangan itu terasa dingin dan sunyi. Hanya ada aroma parfum Bella yang tertinggal di udara. Di balik sebuah lukisan abstrak di ruang kerja, kami menemukan brankas besi itu. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci kecil itu. Klik, pintu brankas terbuka. Mataku terbelalak melihat isinya. Bukan hanya tumpukan uang tunai dalam pecahan dolar, tapi ada puluhan sertifikat tanah. Dan benar kata Bella, di sana ada buku catatan hitam dengan sampul kulit yang berisi daftar nama pejabat, nomor rekening, dan jumlah setoran yang diberikan Aris selama 3 tahun terakhir. Namun, ada satu amplop coklat besar di dasar brankas yang menarik perhatianku. Aku membukanya dan jantungku seolah berhenti berdetak. Di dalamnya ada dokumen polis asuransi jiwa atas namaku. Nilainya sangat fantastis, puluhan miliar rupiah. Tapi yang membuatku mual adalah tanggal pengaktifannya. Itu dilakukan sebulan sebelum aku jatuh sakit dan didiagnosa depresi oleh dokter pribadi pilihan Aris. Di bawah polis itu, ada botol kecil tanpa label berisi cairan bening. Pak Baskoro mengambilnya dengan sarung tangan. Ranti, ini sepertinya zat kimia yang bisa memicu gagal jantung jika dikonsumsi jangka panjang. Aris tidak hanya ingin merampok hartamu, dia sedang merencanakan kematianmu agar dia bisa mendapatkan uang asuransi ini dan hidup bahagia dengan Bella. Lantai tempatku berpijak terasa bergoyang. Selama ini aku mengira dia hanya selingkuh. Aku mengira dia hanya serakah. Ternyata, pria yang tidur di sampingku selama 15 tahun ini adalah seorang pembunuh yang sedang menunggu waktu. Tiba-tiba, suara lift berdenting di luar unit apartemen. Kami semua membeku. Cepat kemasi semuanya ke dalam tas, bisik Pak Baskoro panik. Kami baru saja menutup brankas dan menyembunyikannya kembali di balik lukisan itu, saat pintu depan terbuka dengan kasar. Aris masuk dengan wajah kalap. Dia tidak sendiri. Dia bersama 2 orang pria berbadan besar yang tampak seperti preman bayaran. Aris mematung saat melihatku berdiri di tengah ruang kerjanya. Matanya tertuju pada tas hitam yang dipegang Pak Baskoro. "Ranti, bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" teriaknya. Matanya kemudian melirik ke arah tas itu. "Kembalikan tas itu milik perusahaanku. Perusahaan atau bukti perencanaan pembunuhanmu, Mas?" Suaraku keluar dengan nada yang sangat dingin hingga aku sendiri tidak mengenalinya. Aku sudah melihat polis asuransinya, aku sudah melihat buku hitammu, dan aku sudah mengambil botol racun ini. Wajah Aris berubah dari terkejut menjadi sangat gelap. Dia memberi kode pada 2 pria di belakangnya. "Ambil tas itu, jangan biarkan mereka keluar dari sini hidup-hidup. Ranti sudah tahu terlalu banyak." Pak Baskoro mencoba menghalang, tapi salah satu preman itu memukulnya hingga tersungkur. Aku mundur ke arah jendela besar yang memperlihatkan ketinggian lantai 30. Aku memegang botol kecil itu dan buku hitam di tanganku. "Maju 1 langkah lagi, Mas, dan aku akan melemparkan semua ini ke bawah," ancamku. "Kamu mungkin bisa membunuhku, tapi bukti kejahatanmu sudah aku kirim salinannya secara digital ke email Maya 10 menit yang lalu.
Begitu aku mati, email itu akan otomatis terkirim ke pihak kepolisian. Langkah Aris terhenti, nafasnya memburu. Di titik ini, dia bukan lagi suamiku. Dia adalah binatang buas yang terpojok. Kamu pikir kamu pintar, Ranti? Kamu nggak akan pernah bisa menang melawanku. Tepat saat itu, terdengar suara sirine polisi yang meraung-raung di bawah gedung. Rupanya, asisten Pak Baskoro sudah menjalankan rencana cadangan kami, yaitu memanggil polisi dengan laporan pencurian dan penganiayaan. Aris panik. Dia melihat ke arah pintu, lalu kembali menatapku dengan penuh kebencian. Ini belum selesai, Ranti. Aku akan pastikan kamu membusuk karena sudah mencuri dokumen rahasia negaraku. Dia mencoba melarikan diri melalui pintu darurat, meninggalkan 2 orang bayarannya yang mulai ketakutan. Aku terduduk di lantai memeluk buku hitam itu erat-erat. Tubuhku gemetar hebat. Aku baru saja lolos dari maut di tangan pria yang dulu aku sebut sebagai pelindungku. Matahari mulai terbit di ufuk timur, menyinari ruangan yang berantakan itu. Malam paling panjang memang sudah berakhir, tapi perang yang sesungguhnya, perang di meja hijau dan perang memperebutkan nyawa, baru saja dimulai. Suara sepatu bot polisi yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti musik pembebasan di telingaku. Aris berhasil dicegat di pintu darurat. Aku melihatnya diseret kembali ke ruang tengah dengan tangan terborgol. Wajahnya yang biasa angkuh, kini tertunduk, ditutupi oleh tangan yang gemetar. Tapi saat matanya bertemu mataku, tidak ada penyesalan di sana. Hanya ada kebencian yang murni. Pak Baskoro dibantu berdiri oleh tim medis. Sementara itu, seorang penyidik menghampiriku dan mengambil botol kecil serta buku hitam yang kudekap erat. "Ibu Ranti, Ibu harus ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan resmi," ucapnya lembut. Kabar penangkapan Aris Pratama meledak seperti bom di media sosial. Dalam hitungan jam, video saat dia digelandang keluar dari apartemen rahasia menjadi viral. Judul-judul berita mulai bermunculan. Pengusaha properti ternama tersandung kasus suap dan dugaan percobaan pembunuhan istri. Topeng suami idaman yang dia bangun selama 15 tahun hancur berkeping-keping hanya dalam 1 malam. Namun di kantor polisi, aku harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Aku duduk di ruang tunggu yang dingin saat seorang wanita masuk dengan tergesa-gesa. Itu ibu mertuaku, wanita yang kepadanya aku berikan ginjarku. Aku mengira dia akan memelukku atau meminta maaf atas kelakuan putranya, tapi sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. "Dasar menantu tidak tahu diuntung," teriaknya di depan umum. "Hanya karena Aris punya perempuan lain, kamu tega menjebloskan suamimu sendiri ke penjara? Kamu mau menghancurkan nama baik keluarga kami. Ingat Ranti, tanpa keluarga kami, kamu itu bukan siapa-siapa." Aku memegang pipiku yang panas. Aku menatap wanita tua itu. Wanita yang darahnya kini disaring oleh organ yang berasal dari tubuhku. "Ibu benar," jawabku dengan suara yang sangat tenang. "Tanpa keluarga ini, aku mungkin tidak akan kehilangan ginjalku. Tapi tanpa ibu, ibu sudah lama dikubur. Dan putra ibu, dia tidak hanya selingkuh, Bu. Dia mencoba membunuhku dengan racun ini." Aku menunjukkan foto botol kimia itu di layar ponselku. Mertuaku terdiam, wajahnya pucat, tapi dia tetap membuang muka. Ego keluarga mereka ternyata lebih besar daripada rasa kemanusiaan. Sore harinya saat aku diperbolehkan pulang sementara, sebuah mobil murah berhenti di depan kantor polisi. Maya keluar dan memelukku erat. "Ranti, kamu hebat, kamu selamat." "Anak-anak bagaimana, Mai?" tanyaku, itu satu-satunya hal yang kupedulikan sekarang. "Mereka melihat berita di TV, Ranti." Revan terus-menerus bertanya apakah ayahnya benar-benar jahat. Aku tidak tahu harus jawab apa. Maya tertunduk sedih. Aku pulang ke rumah Maya, tempat anak-anakku mengungsi. Saat melihatku, Revan tidak berlari memelukku. Dia berdiri mematung di ambang pintu. Matanya merah. "Bu, apakah benar rumah kita sudah bukan milik kita lagi? Apakah benar ayah mau kasih rumah itu ke wanita lain?" Aku berlutut di depannya, menggenggam tangan kecilnya. "Ibu akan berjuang untuk mengambilnya kembali, Revan. Ibu janji." Namun, kejutan hari itu belum berakhir. Saat aku mencoba mengakses rekening pribadiku untuk biaya hidup sementara, aku mendapati saldo 0. Aris ternyata sudah memindahkan sisa uang pribadiku menggunakan surat kuasa palsu terakhir yang dia buat.
Di titik ini, aku benar-benar miskin secara materi. Aku tidak punya rumah, tidak punya uang di bank, dan namaku terseret dalam skandal nasional. Satu-satunya yang kupunya adalah bukti-bukti di tangan polisi dan tekad yang sudah membatu. Malam itu, Bella meneleponku lagi dari nomor yang berbeda. "Mbak Ranti, Aris mengirim orang ke tempatku. Mereka mencoba mengambil paksa dokumen pengalihan aset yang asli. Aku sekarang bersembunyi di sebuah hotel murah. Tolong aku, Mbak. Aris tidak akan berhenti sampai kita berdua bungkam." Aku menyadari bahwa menangkap Aris adalah satu hal, tapi memenangkannya di pengadilan dan mendapatkan kembali hakku adalah perang yang jauh lebih panjang. Aris masih punya tangan-tangan di luar sana yang siap bergerak. Aku menatap cermin. Wajah Ranti yang kusam dan lelah kini tampak berbeda. Ada api di mataku. Aku akan membuktikan pada dunia, pada mertuaku, dan pada Aris bahwa wanita yang mereka anggap hanya numpang ini akan menjadi orang yang membangun kembali istana dari puing-puing pengkhianatan mereka. Pagi ini aku terbangun bukan oleh suara kicauan burung, melainkan oleh dering telepon yang tak henti-hentinya berbunyi. Para wartawan mulai mengendus keberadaanku di rumah Maya. Aku melihat keluar jendela. Beberapa mobil dengan logo stasiun TV terparkir di ujung jalan. Dunia ingin tahu bagaimana rasanya menjadi istri sah yang dikhianati secara nasional. Namun aku tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Agenda hari ini adalah pertempuran pertama di medan hukum, sidang sita jaminan. Aku harus membekukan semua aset yang telah dialihkan Aris sebelum Bella atau kaki tangan Aris menjualnya ke pihak ketiga. Aku melangkah ke kantor pengacara yang direkomendasikan Pak Baskoro. Namanya Pak Heru, seorang pengacara senior yang dikenal bertangan dingin. Di atas mejanya, tumpukan berkas setinggi gunung sudah menanti. "Bu Ranti," ujar Pak Heru sambil membetulkan kacamatanya. "Kasus ini rumit, karena sertifikat rumah menteng sudah berganti nama menjadi Bella Safira melalui proses jual beli yang sah di mata notaris. Secara hukum formal, itu milik Bella. Kita harus membuktikan bahwa transaksi itu fiktif dan didasari oleh pemalsuan tanda tangan ibu." "Berapa lama prosesnya, Pak?" tanyaku cemas. "Bisa berbulan-bulan, bahkan tahunan jika mereka banding. Dan masalahnya, Aris telah menyewa firma hukum raksasa untuk membelanya. Mereka akan menyerang balik dengan mengatakan bahwa ibu menderita gangguan jiwa dan tanda tangan itu asli, namun ibu lupa karena pengaruh obat." Aku mengekalkan tangan di bawah meja. Strategi mereka sangat licik, memanfaatkan kondisi kesehatanku yang sengaja mereka rusak dengan obat penenang itu untuk mendiskreditkan kesaksianku. Tiba-tiba, pintu kantor Pak Heru terbuka. Bella masuk dengan wajah pucat, didampingi oleh seorang pria yang ternyata adalah pengacara barunya. Suasana seketika menjadi tegang. Aku berdiri, siap untuk berkonfrontasi. "Mbak Ranti, tolong." Bella memelas. "Aku mau menyerahkan sertifikat itu secara sukarela. Aku nggak mau dipenjara. Aris menjanjikan aku surga, tapi dia memberiku neraka. Aku baru tahu kalau rumah itu ternyata masih dalam sengketa bank yang belum dia lunasi." Pak Heru segera memeriksa dokumen yang dibawa Bella. Ternyata Aris jauh lebih licik dari yang kami duga. Rumah menteng itu memang sudah atas nama Bella, tapi Aris secara diam-diam menjadikannya jaminan hutang miliaran rupiah ke sebuah perusahaan pinjaman ilegal, pinjol kelas kakap, untuk menutupi kerugian perusahaannya. Artinya, jika hutang itu tidak dibayar, rumah itu akan disita oleh preman penagih hutang, bukan oleh bank resmi. Aku terduduk lemas. Jadi meskipun aku memenangkan gugatan atas nama rumah itu, aku hanya akan mewarisi hutang suamiku. Tepat sekali, jawab Pak Heru berat. Aris sengaja membuang sampah itu ke tangan Bella, agar ibu tidak mendapatkan apa-apa selain beban. Malam itu, aku kembali ke kontrakan Maya dengan hati hancur. Namun saat aku masuk, aku melihat Revan sedang membantu adiknya mengerjakan tugas sekolah. Di atas meja, ada sebuah amplop kecil. Itu dari Revan. "Ibu, ini uang tabunganku dari hasil lomba esai dan uang saku yang aku simpan. Mungkin gak banyak, tapi cukup buat beli makan kita minggu ini. Ibu jangan menyerah ya, aku gak butuh rumah mewah. Aku cuma butuh ibu yang kuat," bisik Revan sambil memeluk pinggangku. Air mataku jatuh, tapi kali ini rasanya seperti pembersihan.
Anakku sudah dewasa sebelum waktunya karena kebejatan ayahnya. Aku menghapus air mataku dan menatap amplop itu. Di sanalah aku mendapatkan kekuatan baru. Jika Aris bermain dengan hutang dan dokumen palsu, maka aku akan bermain dengan kebenaran yang paling pahit. Aku mengambil ponselku dan menelepon seorang jurnalis investigasi yang sejak kemarin mencariku. Halo, saya Ranti, saya siap bicara. Bukan soal perselingkuhan, tapi soal bagaimana Aris Pratama membangun istana pasirnya dari hasil menipu negara dan keluarganya sendiri. Saya punya bukti aliran dananya. Jika Aris ingin membakar rumah kita, maka aku akan memastikan dia adalah orang pertama yang hangus di dalamnya. Perang Gonogini ini bukan lagi soal memperebutkan bangunan, tapi soal memperebutkan martabat. Keputusanku untuk bicara di depan media ternyata seperti melempar batu ke sarang lebah. Wawancara eksklusifku viral hanya dalam hitungan jam. Tagar keadilan untuk Ranti memuncaki trending topik. Masyarakat marah, netizen mulai menguliti satu persatu bisnis Aris. Tapi aku tahu, bagi pria seperti Aris, semakin dia terdesak, semakin dia berbahaya. Malam itu, hujan turun sangat deras. Aku sedang merapikan beberapa dokumen di ruang tamu rumah Maya. Anak-anak sudah tidur lelap di kamar dalam. Maya sedang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, jadi aku hanya bertiga dengan anak-anak. Sunyi, hanya ada suara rintik hujan yang menghantam atap seng. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Pet, gelap gulita. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba meraba ponselku di atas meja. Namun sebelum tanganku mencapainya, aku mendengar suara kaca pecah dari arah dapur. Prang! Bunyinya begitu nyaring, membelah kesunyian. Aku menahan napas, mencoba tidak mengeluarkan suara. Dari kegelapan, aku mendengar langkah kaki berat yang mengenakan sepatu bot, berjalan perlahan di atas pecahan kaca. Itu bukan langkah kaki Aris, itu langkah kaki seseorang yang jauh lebih besar. Bu Ranti, kami tahu ibu di dalam. Sebuah suara berat dan serak memanggil dari kegelapan. Serahkan buku hitam itu dan kami akan pergi. Ibu tidak ingin anak-anak ibu terbangun dan melihat sesuatu yang mengerikan, kan? Darahku membeku. Mereka adalah preman penagih hutang dari perusahaan pinjaman ilegal tempat Aris menjaminkan rumah kami. Ternyata, Aris sengaja membocorkan keberadaanku kepada mereka, memberitahu mereka bahwa akulah yang memegang kunci harta yang bisa melunasi hutangnya. Aku merangkak menuju kamar anak-anak. Jantungku terasa mau copot. Aku harus mengunci pintu kamar mereka. Namun, saat aku baru saja memegang gagang pintu, sebuah cahaya senter yang sangat terang menyorot tepat ke wajahku. Mau kemana, manis? Dua orang pria berdiri di hadapanku. Salah satunya memegang linggis. Mereka tampak tidak peduli jika ini adalah kawasan pemukiman. Mereka merasa kebal hukum karena merasa memiliki hak atas aset Aris. Saya tidak punya uang. Aris yang berhutang pada kalian. Kenapa kalian mencari saya? Teriakku mencoba mengumpulkan keberanian. Karena Aris bilang semua bukti aset dan uang tunai ada pada ibu. Jadi serahkan atau kami ambil dengan cara kasar. Pria itu mendekat, ujung linggisnya menyeret lantai menciptakan suara berdecit yang menyayat telinga. Tepat saat pria itu mengangkat linggisnya, pintu depan rumah didobrak. Polisi, jangan bergerak. Cahaya senter dari arah pintu masuk menyilaukan segalanya. Terjadi baku hantam singkat. Aku segera berlari masuk ke kamar anak-anak, memeluk Revan dan Laras yang terbangun dengan tangis histeris. Aku menutup telinga mereka agar tidak mendengar suara kegaduhan di luar. 10 menit kemudian, keadaan tenang. Pak Baskoro masuk bersama beberapa petugas polisi yang ternyata memang diperintahkan untuk menjagaku secara rahasia sejak wawancara itu tayang. Kamu tidak apa-apa, Ranti? Tanya Pak Baskoro dengan wajah cemas. Aku hanya bisa menggeleng, tubuhku bergemetar hebat. Aris benar-benar ingin aku mati, Pak. Dia mengirim orang-orang ini untuk membungkamku. Pagi harinya, aku baru menyadari betapa jahatnya jebakan Aris. Para preman itu tertangkap, namun mereka membawa sebuah surat kuasa baru yang ditandatangani Aris di dalam penjara. Di surat itu tertulis bahwa segala urusan hutang piutang dialihkan kepada istri saya, Ranti, sebagai pemegang aset sah. Aris mencoba menjebakku dalam lingkaran hutang ilegal agar aku merasa tertekan dan mencabut semua laporanku. Dia ingin aku merasa bahwa satu-satunya cara untuk selamat dari teror preman adalah dengan kembali bersekutu dengannya. Aku menatap puing-puing kaca di dapur. Aku sadar rumah Maya pun sudah tidak aman lagi. Aku harus menghilang. Aku harus masuk ke dalam perlindungan saksi. Namun sebelum aku pergi, aku mengirimkan sebuah pesan singkat ke ponsel pengacara Aris, yang aku tahu akan dibacakan untuknya di sel penjara.
Pesan untuk Aris. Teror semalam tidak membuatku takut, Mas. Itu justru membuatku sadar bahwa kamu sudah tidak punya cara lain selain menggunakan kekerasan. Dan itu artinya kamu sudah kalah. Sampai jumpa di pengadilan besok pagi. Aku akan datang dengan semua bukti yang kamu takuti. Perang ini bukan lagi tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling bisa bertahan di bawah tekanan. Dan malam ini, aku belajar bahwa seorang ibu yang terdesak jauh lebih berbahaya daripada preman manapun. Hari ini adalah hari yang paling aku benci, sekaligus paling aku tunggu. Untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran itu, aku akan duduk satu ruangan dengan Aris Pratama. Bedanya, kali ini kami tidak duduk di meja makan, melainkan di kursi pesakitan dan kursi saksi. Aku mengenakan pakaian putih bersih, simbol bahwa aku tidak memiliki rahasia yang perlu disembunyikan lagi. Ruang sidang penuh sesak, wartawan berebut tempat duduk, dan di baris depan, aku melihat ibu mertuaku duduk dengan wajah ketus, menggenggam tas mewahnya seolah itu adalah harga diri terakhirnya. Lalu, Aris masuk. Dia memakai kemeja batik dan rompi tahanan oranye. Wajahnya tampak lebih tirus, tapi matanya masih penuh dengan api kemarahan. Sidang hari ini berfokus pada gugatan pembatalan pengalihan aset. Pengacara Aris, seorang pria paruh baya dengan suara menggelegar, mulai menyerangku sejak menit pertama. "Ibu Ranti?" tanya pengacara itu sambil menyodorkan dokumen. Ibu mengatakan bahwa tanda tangan di akta jual beli ini palsu. Namun hasil uji lab sementara menunjukkan adanya kemiripan yang luar biasa. Apakah benar saat itu ibu sedang dalam pengaruh obat-obatan depresi sehingga ibu tidak ingat telah menandatanganinya? Aku menarik napas panjang. Saya tidak depresi. Saya diracuni perlahan oleh suami saya sendiri agar saya tampak tidak stabil di depan hukum. Jawabku tenang. Ruang sidang bergemuruh. Hakim mengetuk palu berkali-kali. Pengacara Aris tertawa mengejek. Tuduhan yang dramatis, tapi tanpa bukti medis yang kuat, itu hanya karangan istri yang cemburu. Yang mulia, kami memiliki saksi kunci yang akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada malam pengalihan aset itu. Pintu ruang sidang terbuka. Jantungku mencelos. Yang masuk bukan Bella, melainkan Anita, sepupu Mas Aris yang sebelumnya memberiku flash disk bukti CCTV. Anita berjalan ke kursi saksi dengan kepala tertunduk. Aku menatapnya, berharap dia akan membantuku. Namun saat dia mulai bicara, duniaku seolah runtuh untuk kesekian kalinya. Saya dipaksa oleh Mbak Ranti untuk memalsukan bukti CCTV itu, ucap Anita sambil terisak. Mbak Ranti dendam karena Mas Aris punya wanita lain, jadi dia menyuruh saya mengedit video agar seolah-olah Mas Aris sedang memalsukan tanda tangannya. Saya takut diancam Mbak Ranti, jadi saya melakukannya. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulutnya. Aku tersadar, Aris telah membelinya. Di penjara sekalipun, Aris masih bisa menjangkau Anita dan memberinya sesuatu yang lebih besar dari rasa syukur. Uang atau ancaman yang lebih nyata. Aris menatapku dari kursinya. Bibirnya membentuk senyum kemenangan yang tipis, sangat tipis. Dia ingin menunjukkan padaku bahwa kebenaran adalah milik mereka yang punya uang untuk membelinya. Namun saat aku merasa sudah tidak ada harapan lagi, pintu belakang ruang sidang terbuka sekali lagi. Seorang petugas pengadilan membawa seorang saksi tambahan yang tidak ada dalam daftar hari ini. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Itu adalah seorang pria tua yang berjalan dengan kruk. Dia adalah Pak Hendrawan, sang notaris yang selama ini menghilang karena alasan sakit di luar negeri. Wajah Aris yang tadinya senyum kini berubah pucat pasi. Dia tidak menyangka Pak Hendrawan akan berani muncul. Yang mulia, suara Pak Hendrawan bergetar namun jelas. Saya datang untuk menyerahkan berkas asli yang tidak pernah saya masukkan ke sistem. Saya dipaksa dan diancam oleh saudara Aris untuk memproses dokumen palsu tersebut. Tapi nurani saya tidak bisa tenang saat mendengar kabar saudara Aris mencoba mencelakai istrinya sendiri.
Pak Hendrawan menyerahkan sebuah amplop tersegel. Di dalamnya terdapat rekaman suara asli saat Aris mengancam akan membongkar skandal lama Pak Hendrawan jika dia tidak mau bantu memindahkan sertifikat rumah menteng ke nama Bella. Suasana sidang menjadi kacau. Ibu mertuaku berteriak histeris menyebut notaris itu pembohong. Aris mencoba berdiri dan meneriaki Pak Hendrawan, namun petugas segera menekannya kembali ke kursi. Di tengah kekacauan itu, aku menatap Aris. Kali ini tidak ada kebencian di mataku, hanya ada rasa kasihan. Dia telah mengkhianati semua orang, istrinya, anaknya, sepupunya, bahkan rekan bisnisnya. Hingga akhirnya, tidak ada lagi orang yang mau berdiri di sampingnya. Sidang ditunda untuk pemeriksaan bukti baru. Saat aku berjalan keluar, wartawan mengerubungiku. Tapi aku hanya diam. Aku mencari sosok Anita di kerumunan. Saat kami berpapasan, aku hanya membisikkan satu hal. Anita, uang Aris akan habis, tapi rasa bersalahmu karena menzolimi ibu dari anak-anak yang kamu kenal akan tinggal selamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa rasa takut. Istana pasir Aris bukan hanya sedang retak. Istana itu mulai hanyut di bawah ombak keadilannya sendiri. Kemenangan kecil di ruang sidang kemarin membawa angin segar, tapi juga membawa badai baru. Aris memang terpojok, namun tikus yang terjepit akan melakukan apa saja untuk menggigit. Pagi ini aku mendapat kabar bahwa perusahaan properti milik Aris dinyatakan pailit. Para investor menarik diri, dan karyawan mulai menuntut gaji yang tak kunjung dibayar. Namun kejutan terbesar datang bukan dari pengadilan, melainkan dari rumah sakit. Maya membangunkanku dengan berita yang sedang hangat di televisi. Kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi, melibatkan mobil mewah merah. Jantungku berdegup kencang saat melihat plat nomor mobil itu. Itu mobil Bella, mobil yang dibeli Aris menggunakan uang tabungan pendidikan Revan. Aku tidak tahu dorongan apa yang membawaku ke sana, tapi aku berakhir di depan ruang ICU sebuah rumah sakit umum. Di sana, aku melihat sosok yang sangat kukenal duduk bersimpu di lantai koridor yang dingin. Itu ibu mertuaku. Dia tidak lagi memakai tas mahwa atau perhiasan berlian. Wajahnya sembab, hancur oleh duka yang tak tertahankan. Saat dia melihatku, dia tidak lagi memaki. Dia hanya menatapku dengan mata kosong. Bella kritis, Ranti, dan Aris gila di dalam sel. Dia mencoba mengakhiri hidupnya setelah tahu semua hartanya disita negara karena kasus korupsi proyek rumah sakit itu. Aku terdiam. Karma tidak datang seperti yang kubayangkan. Aku mengira aku akan senang melihat mereka hancur, tapi yang kurasakan hanyalah kekosongan. Aku berjalan mendekati jendela ruang ICU. Di balik kaca, Bella terbaring dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Perutnya yang mulai membuncit, tempat bayi yang tak berdosa itu berada, tampak tertutup perban. Tiba-tiba, seorang perawat keluar dengan wajah tegang. Keluarga pasien atas nama Bella Safira? Mertuaku berdiri dengan goyah. Saya ibunya suaminya, ucapnya terbata-bata. Pasien mengalami pendarahan hebat. Kami harus melakukan operasi darurat untuk menyelamatkan bayinya, tapi kondisi ibunya sangat kritis. Kami butuh donor darah segera, dan golongan darahnya sangat langka, AB negatif. Mertuaku menggeleng lemas. Dia tidak punya golongan darah itu. Aku membeku di tempatku berdiri. Aku tahu golongan darahku, AB negatif, sama dengan Bella. Duniaku seolah berputar. Wanita di dalam sana adalah wanita yang merebut suamiku, yang menghinaku di depan bank, yang tertawa saat aku diusir dari rumahku sendiri. Dan sekarang, nyawanya dan nyawa anak suamiku ada di tanganku. Maya menarik lenganku. Ranti, jangan. Kamu sudah cukup berkorban. Kamu sudah kasih 1 ginjalmu buat ibu itu. Jangan kasih darahmu buat pelakor itu. Biarkan saja. Aku menatap tangan-tanganku yang gemetar. Aku teringat wajah Revan dan Laras. Aku ingin mengajarkan mereka tentang keadilan, tapi aku juga ingin mengajarkan mereka tentang kemanusiaan. Jika aku membiarkan Bella mati saat aku bisa menolongnya, apa bedanya aku dengan Aris yang membiarkanku sakit tanpa pertolongan? Saya golongan darah AB negatif, ucapku pelan namun pasti kepada perawat itu. Mertuaku menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kujelaskan. Ada rasa malu, rasa syukur, dan rasa hina yang tercampur jadi satu di matanya. Aku masuk ke ruang donor, berbaring di atas berangkar dingin itu. Saat jarum menusuk kulitku, aku memejamkan mata. Aris, aku sudah memberikan segalanya buatmu, dan sekarang aku bahkan memberikan hidup untuk wanita yang kau pilih untuk menggantikanku.
Bukan karena aku masih mencintaimu, tapi karena aku ingin tahu bahwa kau telah menghancurkan wanita yang jauh lebih baik daripada yang kau bayangkan. Bisikku dalam hati. Setengah jam kemudian, saat aku keluar dengan kapas menempel di lengan, Pak Heru datang, pengacaraku dengan membawa dokumen baru. Bu Ranti, pengadilan baru saja memutuskan sita jaminan atas rumah Menteng dikabulkan. Nama ibu akan dikembalikan ke dalam sertifikat minggu depan. Aku mendapatkan rumahku kembali. Tapi saat itu, di koridor rumah sakit yang sunyi, rumah tidak lagi terasa seperti bangunan. Rumah adalah kedamaian yang aku rasakan di dalam dadaku, karena telah memilih untuk tetap menjadi manusia, meskipun duniaku diperlakukan seperti binatang. Malam itu, berita melaporkan bahwa bayi Bella lahir selamat, namun Bella dalam keadaan koma. Dan di balik jeribuji besi, Aris Pratama mulai kehilangan akal sehatnya, berteriak-teriak menyebut namaku dan meminta maaf kepada dinding kosong. Karma memang tidak pernah salah alamat. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengantar paket penderitaan kepada mereka yang menanamnya dan memberikan ketenangan bagi mereka yang tetap tabah di tengah badai. 3 minggu telah berlalu sejak malam di rumah sakit itu. Rumah Menteng kini sudah kembali ke tanganku secara hukum. Namun, saat aku melangkah masuk ke ruang tamu yang luas itu, suaranya terasa hampa. Tidak ada lagi tawa. Hanya ada bekas debu dan bayang-bayang pengkhianatan yang tertinggal di sudut ruangan. Aku memutuskan untuk menjual rumah ini. Terlalu banyak luka di dindingnya. Aku ingin membangun awal yang baru untuk Revan dan Laras di tempat yang tidak mengenal nama Aris Pratama. Sore itu, seorang petugas pos datang membawakan sebuah amplop coklat kusam. Pengirimnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1. Tidak ada nama pengirim, tapi aku tahu persis tulisan tangan yang kaku dan tajam itu. Itu dari Aris. Aku duduk di teras, memandang taman yang dulu sering aku rawat. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka surat itu. Tidak ada sapaan sayang, tidak ada kata istriku. Hanya goresan tinta yang tampak terburu-buru, seperti ditulis oleh seseorang yang sedang dikejar setan. Ranti, tulisnya. Mereka bilang kamu mendonorkan darah untuk Bella. Mereka bilang kamu menyelamatkan bayi itu. Kenapa? Kenapa kamu tidak membiarkan mereka mati saja, seperti kamu membiarkan aku membusuk di sini? Kamu ingin terlihat seperti pahlawan, kan? Kamu ingin semua orang memujimu sementara aku menjadi monster di mata dunia. Aku menghela nafas. Bahkan di balik jeruji besi, di titik terendahnya, egonya masih setinggi langit. Dia masih menganggap kebaikanku sebagai serangan untuk harga dirinya. Tapi tahu apa yang lucu, Ranti? Di sini, setiap malam aku mendengar suara langkah kaki di lorong sel. Aku merasa kamu ada di sana, menatapku dengan mata dinginmu itu. Aku tidak bisa tidur. Aku melihat bayangan diriku sendiri yang sedang memalsukan tanda tanganmu. Dan aku tertawa. Aku tertawa karena ternyata menghancurkanmu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup selama ini. Pengacaraku bilang kamu menjual rumah kita. Jangan harap pembelinya akan tenang. Aku sudah menanam bom di sana. Bukan bom asli, tapi rahasia yang tidak akan pernah membuatmu lepas dariku. Tanya pada ibuku tentang apa yang terjadi pada malam kita bertunangan dulu. Tanya dia tentang siapa yang sebenarnya membayar hutang ayahmu. Aku meremas surat itu. Aris mencoba menarikku kembali ke dalam labirin masa lalunya. Dia ingin aku terus terikat pada rasa utang budi yang mungkin sebenarnya adalah kebohongan lain. Namun, di lembar kedua surat itu, nada bicaranya tiba-tiba berubah. Tulisannya menjadi cakar ayam yang sulit dibaca. Ranti, tolong aku. Mereka memukul aku di sini. Mereka tahu aku koruptor proyek rumah sakit. Banyak dari mereka yang keluarganya meninggal karena bangunan yang kubuat roboh atau kekurangan alat medis. Mereka tidak akan membiarkan aku hidup sampai hari persidangan akhir. Tolong kirimkan pengacara lagi. Tolong aku sekali saja, demi Revan. Aku melipat surat itu perlahan. Tidak ada air mata, tidak ada amarah yang meledak, hanya ada rasa dingin yang tuntas. Aris mencoba menggunakan segala kartu, mulai dari intimidasi, rahasia masa lalu, hingga menjual nama anak kita untuk mendapatkan belas kasihan. Aku berdiri dan berjalan menuju dapur. Aku menyalakan kompor, lalu mendekatkan surat itu ke api.
Aku melihat api melahap kata demi kata. Tentang Bella, tentang rahasia pertunangan, tentang permintaan maaf palsunya. Abu hitamnya jatuh ke wastafel dan hanyut terbawa air. Aku tidak akan membalas surat itu. Aku tidak akan mendatangi penjara itu. Dan aku tidak akan menanyakan apapun pada ibu mertuaku. Masa lalu adalah kuburan, dan aku tidak berniat menggali apapun. Malam itu, aku mengajak Revan dan Laras makan malam di luar. Kami tidak bicara tentang ayah mereka. Kami bicara tentang sekolah baru, tentang warna cat kamar di rumah baru kami nanti, dan tentang liburan yang selama ini tertunda. Namun, saat kami pulang, sebuah mobil polisi terparkir di depan rumah Menteng. Seorang petugas menghampiriku dengan wajah serius. "Ibu Ranti, kami baru saja menerima laporan dari lapas. Saudara Aris Pratama dilarikan ke rumah sakit jiwa darurat karena mencoba melukai dirinya secara fatal setelah menulis beberapa pucuk surat. Dia terus meneriakkan nama ibu dan memohon agar ibu tidak membakarnya." Aku menatap langit malam yang mendung. Aris tidak butuh pengacara. Dia butuh penebusan yang mungkin tidak akan pernah dia temukan. Dunianya kini adalah penjara yang dia bangun sendiri di dalam kepalanya. Kabar tentang kondisi kejiwaan Aris yang terguncang di penjara seharusnya membuatku lega. Tapi kalimat di suratnya sebelum ia hilang kendali terus menghantuiku. Tanya pada ibuku tentang apa yang terjadi pada malam kita bertunangan dulu. Aris tahu persis bahwa rasa ingin tahuku adalah kelemahanku. Ia ingin aku menggali tanah makam yang sudah aku tutup, hanya agar aku kembali merasakan sakit. Selama ini aku percaya bahwa Aris adalah pahlawan keluarga kami. 15 tahun lalu, saat ayahku terlilit hutang judi yang besar dan hampir kehilangan rumah masa kecil kami, Aris datang membawa koper berisi uang tunai untuk melunasinya. Itulah alasan utamaku mengabdikan seluruh hidupku, bahkan menyerahkan ginjalku untuk ibunya. Aku merasa berutang nyawa pada harga diri ayahku. Rasa penasaran itu membawaku kembali menemui ibu mertua di rumah sakit, tempat Bella masih terbaring koma. Wanita tua itu kini duduk di bangku taman, terlihat rapuh dan kehilangan kemegahannya. "Ibu," panggilku pelan. Aris menulis surat. Dia menyebut soal malam pertunangan kami dan hutang ayah. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Mertuaku menegang. Ia mencoba menghindari tatapanku, namun air mata mulai mengalir di keriput wajahnya. Aris memang sudah hancur, Ranti, tapi dia benar. Kejahatannya sudah dimulai bahkan sebelum kamu memakai cincin di jarimu. Suaranya bergetar saat ia mulai bercerita. Kebenaran yang selama ini terkubur akhirnya terungkap. Ternyata ayahku tidak pernah kalah judi. Malam itu Arislah yang menjebak ayahku. Aris menyewa orang untuk berpura-pura menjadi rentenir dan memalsukan surat hutang atas nama ayahku. Aris ingin aku merasa terpojok, merasa tak punya pilihan selain menerimanya, agar ia bisa memilikiku sepenuhnya sebagai piala atas kemenangannya. "Jadi, uang di koper itu?" tanyaku dengan suara yang hampir hilang. "Itu uang modal perusahaan pamanmu yang dicuri Aris secara diam-diam. Dia memadamkan api yang dia nyalakan sendiri, hanya agar dia bisa terlihat seperti pemadam kebakaran yang menyelamatkanmu." Mertuaku terisak. "Aku tahu semuanya, tapi aku diam karena aku ingin kamu menjadi menantuku. Kamu adalah keberuntungan bagi keluarga kami, dan Aris tahu itu." Duniaku runtuh untuk kesekian kalinya. Rasa syukur yang selama 15 tahun ini menjadi bahan bakar pengabdianku, ternyata dibangun di atas fondasi penipuan yang sangat keji. Aku tidak pernah berutang budi padanya. Dialah yang mencuri hidupku, mencuri kehormatan ayahku, dan mencuci otakku agar aku merasa harus berlutut padanya. Aku berdiri dengan kaki yang terasa seperti jeli. Aku menatap gedung rumah sakit itu, memikirkan Bella, memikirkan Aris, dan memikirkan diriku sendiri yang begitu bodoh karena memuja seorang penjahat. Namun di tengah kemarahan yang membuncah, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Baskoro masuk. "Ranti, tim audit menemukan sesuatu di brankas kantor Aris yang lain. Ada polis asuransi tambahan atas nama ayahmu yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Aris mencairkannya secara diam-diam dengan memalsukan kematian ayahmu, seolah-olah karena kecelakaan kerja di perusahaannya. Kebusukan Aris tidak ada habisnya. Dia memakan bangkai orang yang dia sebut sebagai keluarga. Tapi penemuan ini adalah paku terakhir untuk peti matinya. Ini bukan lagi soal perselingkuhan atau korupsi rumah sakit. Ini adalah penipuan asuransi berskala besar." Aku berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah yang tidak lagi ragu. Aku menelpon Pak Heru. "Pak, siapkan gugatan tambahan.
Kita tidak hanya menuntut harta Gonogini, kita akan menuntut ganti rugi atas penipuan selama 15 tahun. Saya ingin dia tidak punya apa-apa, bahkan nama baik yang palsu itu pun harus hilang. Malam itu aku pulang dan melihat Revan sedang membaca buku tentang hukum. Aku mendekatinya, memeluknya dari belakang. Nak, kalau suatu saat kamu jadi pemimpin, jangan pernah bangun kesuksesanmu di atas air mata orang lain ya. Aris mungkin mengira rahasia mahar itu akan membuatku lemah. Dia salah. Rahasia itu justru membebaskanku. Sekarang aku tidak lagi berutang apapun padanya. Tidak ginjal, tidak cinta, tidak juga rasa hormat. Utang itu sudah lunas. Dan sekarang giliran Aris yang harus membayar bunganya. Selama ini aku selalu menganggap Bella adalah musuh terbesarku, wanita yang meruntuhkan tembok rumah tanggaku. Tapi setelah mengetahui bahwa seluruh hidupku dengan Aris hanyalah skenario penipuan sejak malam pertunangan, aku mulai melihat Bella dengan cara yang berbeda. Dia bukan hanya pelaku, dia adalah korban berikutnya dari predator yang sama. Aris tidak pernah mencintai siapapun. Dia hanya mencintai kekuasaan yang bisa dia beli dengan uang. Kabar mengejutkan datang dari rumah sakit. Setelah 2 minggu berada di ambang kematian, Bella siuman. Dokter menyebutnya sebagai keajaiban medis, namun bagiku ini adalah cara semesta menyelesaikan urusan yang tertunda. Aku memutuskan untuk menemuinya, meskipun Maya melarangku dengan keras. "Ranti, kamu mau apa lagi? Dia hampir mati dan bayinya selamat karena darahmu. Itu sudah cukup," ujar Maya. "Tidak, Mai. Ada satu kepingan puzzle yang hanya Bella yang tahu. Kenapa Aris begitu terburu-buru memindahkan rumah menteng ke namanya? Pasti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar selingkuh," jawabku tenang. Aku memasuki ruang perawatan Bella. Wanita itu tampak sangat kecil di balik tumpukan alat medis. Saat dia melihatku, air mata langsung mengalir di pipinya yang tirus. Dia mencoba bicara, tapi suaranya hanya berupa bisikan yang tertahan oleh selang oksigen. "Mbak, bayi itu," bisiknya lemah. "Bayimu selamat, Bella. Dia ada di ruang perawatan bayi. Dia sehat," jawabku sambil duduk di samping tempat tidurnya. Dia memejamkan mata, terlihat sangat lega. Lalu dengan sisa tenaganya, dia memberi isyarat padaku untuk mendekat. "Mbak, di balik lemari baju, di apartemen rahasia, ada lantai yang longgar di bawah tempat tidur. Ambillah laptop perak di sana." "Apa isinya, Bella?" "Bukan cuma soal korupsi, Mbak, tapi soal kematian ayah Mbak. Ayah Mbak tidak meninggal karena serangan jantung alami. Aris memberikan sesuatu pada obat ayah Mbak malam itu karena ayah Mbak mulai curiga soal penipuan hutang judi 15 tahun lalu. Aris, dia merekam pengakuan ayah Mbak sebelum meninggal. Dia menggunakannya untuk memuaskan egonya sendiri." Duniaku seketika senyap. Jantungku serasa berhenti berdetak. Selama ini aku mengira Aris hanya seorang penipu dan perancang pembunuhan padaku. Tapi ternyata, dia sudah benar-benar melakukannya pada ayahku. Aku segera menghubungi polisi dan Pak Baskoro. Kami kembali ke apartemen rahasia yang kini sudah dipasang garis polisi. Dengan bantuan penyidik, kami membongkar lantai di bawah tempat tidur yang disebutkan Bella. Di sana, di dalam sebuah kotak logam kedap udara, tersimpan sebuah laptop perak dan beberapa botol obat kosong. Tim IT kepolisian membuka laptop itu di kantor pusat. Di dalamnya ada folder tersembunyi dengan nama Tropi. Isinya adalah rekaman suara dan video rahasia yang diambil Aris melalui kamera tersembunyi di kamar ayahku 2 tahun lalu. Aku melihat video itu dengan tangan membekap mulut. Di layar, terlihat ayahku yang lemah sedang berdebat dengan Aris. Ayahku memegang secerik kertas, bukti penipuan hutang judi 15 tahun lalu yang baru beliau temukan. Ayahku mengancam akan memberitahuku. Lalu aku melihat Aris dengan tenang menukar botol obat jantung ayahku dengan botol lain sambil berkata, "Ayah mertua, Ranti adalah milikku. Kamu tidak boleh merusaknya." Video berakhir saat ayahku mulai sesak napas dan Aris hanya berdiri di sana, melihat jam tangannya, menunggu hingga ayahku tidak lagi bergerak. Aku jatuh berduduk di lantai kantor polisi. Seluruh badanku gemetar hebat. Kemarahan yang kurasakan selama ini tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit mengetahui bahwa aku telah tidur dengan pembunuh ayahku selama 2 tahun terakhir. Seketika itu juga, status hukum Aris berubah. Dia tidak lagi hanya dijerat kasus korupsi dan penipuan. Jaksa penuntut umum menaikkan dakwaan menjadi pembunuhan berencana. Malam itu berita nasional kembali gempar. Topeng Aris Pratama tidak hanya hancur, wajah aslinya sebagai psikopat yang haus kendali terpampang nyata di depan publik.
Namun di tengah semua keriuhan itu, aku hanya teringat satu hal. Darahku sekarang mengalir di tubuh anak dari pria itu. Aku berdiri di balkon rumah baruku yang sederhana, menatap bulan. Aku sadar, Bella memberitahuku rahasia ini bukan karena dia baik, tapi karena dia ingin aku yang menghabisi Aris sepenuhnya. Dia tahu, tidak ada yang lebih mematikan daripada kemarahan seorang istri yang dikhianati dan seorang anak yang kehilangan ayahnya secara tidak adil. Ruang sidang kali ini tidak lagi bising oleh bisikan wartawan. Suasananya mencekam, seolah udara di dalam ruangan itu tersedot habis oleh beban kejahatan yang akan dipaparkan. Ini bukan lagi sidang harta, bukan lagi sidang perselingkuhan. Ini adalah sidang pembunuhan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak duduk di kursi saksi sebagai korban penipuan, tapi sebagai saksi kunci atas kematian ayahku. Aris masuk dengan pengawalan ekstra ketat. Wajahnya tidak lagi tirus karena sedih, tapi tampak liar. Rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan, dan matanya terus bergerak gelisah. Saat dia melihatku, dia mencoba menerjang ke arahku sambil berteriak. "Ranti, laptop itu milikku. Kamu tidak berhak melihatnya." Petugas kepolisian segera menekannya hingga ia berlutut di lantai. Hakim mengetuk palu dengan keras. "Harap tenang. Saudara terdakwa, duduk atau Anda akan dikeluarkan dari persidangan." Jaksa penuntut umum mulai memutar video dari folder tropi. Seluruh ruang sidang mendadak sunyi sesunyi kuburan. Suara napas ayahku yang tersengal-sengal di rekaman itu memenuhi ruangan melalui pengeras suara. Penonton sidang, bahkan beberapa wartawan senior terlihat meneteskan air mata. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Aris dengan tenang membenarkan letak selimut ayahku tepat setelah menukar obatnya. Seolah-olah dia adalah menantu yang berbakti, padahal dia baru saja memberikan vonis mati. Ibu mertuaku yang duduk di pojok belakang tiba-tiba pingsan. Dia tidak kuat melihat kekejaman putranya sendiri. Tapi aku tetap menatap layar itu tanpa berkedip. Aku ingin setiap detik penderitaan ayahku terukir di ingatanku agar aku tidak pernah merasa kasihan pada pria di kursi pesakitan itu. Setelah video selesai, jaksa memanggilku ke depan. "Ibu Ranti, apakah benar selama 2 tahun setelah kematian ayah ibu, saudara Aris menunjukkan perilaku yang mencurigakan?" Aku menatap Aris lurus-lurus. Dia tidak mencurigakan, Pak Jaksa. Dia justru sangat sempurna. Dia menangis paling keras di pemakaman ayah. Dia yang memegang nisan ayah. Dia yang menenangkan saya setiap malam saat saya merindukan ayah. Dia menggunakan kematian ayah untuk membuat saya semakin bergantung padanya. Itulah yang paling kejam. Dia membunuh ayahku 2 kali, sekali secara fisik dan sekali lagi dengan menjadikan kematiannya sebagai alat manipulasi. Aris tiba-tiba tertawa, tawa yang melengking dan mengerikan. "Tentu saja aku melakukannya. Ayahmu itu keras kepala. Dia ingin membawamu pergi dariku hanya karena urusan hutang lama. Aku tidak bisa membiarkan itu. Kamu adalah prestasiku, Ranti. Aku mencuci namamu. Aku memberimu kemewahan. Kamu tidak boleh pergi." Pengacaranya mencoba membungkam Aris, tapi Aris sudah kehilangan kendali. Dia mulai membongkar semua kejahatannya sendiri di depan hakim, seolah-olah dia bangga dengan betapa rapinya dia menyusun skenario selama 15 tahun. "Bella, dia cuma mainan. Sertifikat rumah itu cara agar kamu tetap di bawah kakiku. Jika kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak akan bisa lari. Tapi kamu darah AB negatif itu. Kenapa kamu harus menyelamatkan bayi itu? Kamu merusak naskahku, Ranti." Hakim mengetuk palu berulang kali. Persidangan dihentikan sementara karena terdakwa mengalami gangguan emosional hebat. Aris diseret keluar sambil terus meracau tentang istana pasir yang dia bangun. Di luar ruang sidang, Pak Heru menghampiriku. "Ranti, dengan pengakuan terbuka tadi, vonis maksimal hampir pasti. Pembunuhan berencana, korupsi, dan penipuan. Dia tidak akan pernah melihat matahari di luar penjara lagi." Aku berjalan menuju taman pengadilan. Aku menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, dadaku tidak terasa sesak. Aku merasa seolah-olah ayahku berdiri di sampingku, mengusap bahuku. Namun saat aku hendak masuk ke mobil, seorang kurir mendekat dan menyerahkan sebuah amplop kecil dari rumah sakit. Itu hasil tes DNA baby Bella yang baru saja keluar. Aku membukanya dengan tangan bergetar. Hasilnya menyatakan, probabilitas ayah 0%. Aku tertegun. Aris membunuh, menipu dan menghancurkan hidupku demi seorang bayi yang dia pikir adalah darah dagingnya. Namun ternyata Bella pun telah mengkhianatinya dengan pria lain. Pengkhianatan di atas pengkhianatan. Aku masuk ke dalam mobil dan tertawa pahit. Aris Pratama, sang pengatur strategi ulung, ternyata hanyalah pemeran utama dalam komedi tragis yang dia tulis sendiri. Dia membunuh untuk sesuatu yang bahkan bukan miliknya. Hasil tes DNA di tanganku terasa lebih berat daripada tumpukan berkas perkara di pengadilan. Aris telah membunuh ayahku, meracuniku, dan menghancurkan masa depan anak-anaknya demi mempertahankan apa yang dia anggap sebagai warisannya.
Dan sekarang, bukti di tanganku menyatakan bahwa bayi yang dia bela mati-matian, bayi yang menjadi alasan dia memindahkan aset rumah kami, bukanlah darah dagingnya. Aku mendatangi sel sementara di pengadilan sebelum Aris dipindahkan ke lapas dengan pengamanan maksimum. Aku ingin dia melihat kebenaran terakhir ini. Aku ingin dia tahu bahwa semua darah yang dia tumpahkan adalah sia-sia. Aris duduk di pojok sel, menatap dinding dengan tatapan kosong. Saat melihatku, dia mendekat ke jeruji besi. Suaranya serak. "Kamu datang untuk memohon maaf karena sudah memenjarakanku, Ranti? Atau kamu mau membawa bayi itu untuk aku lihat?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menempelkan lembar hasil tes DNA itu ke kaca pembatas. "Baca ini, Mas. Baca pelan-pelan," bisikku. Aris menyipitkan mata, membaca baris demi baris. Aku melihat perubahan ekspresinya yang sangat drastis, dari kebingungan menjadi penolakan, hingga akhirnya kehancuran yang murni. Wajahnya memucak, tangannya gemetar hebat, hingga kertas itu jatuh ke lantai sel yang kotor. "Tidak, tidak mungkin. Bella bilang, dia bilang itu anakku. Aku sudah membunuh untuk anak itu. Aku sudah menguras hartamu untuk anak itu." Aris berteriak histeris, mencengkeram jeruji hingga buku jarinya memutih. "Itulah hukumanmu yang sebenarnya, Mas," kataku dengan nada sedingin es. "Kamu mengkhianati cinta yang tulus hanya untuk mendapatkan kebohongan yang lain. Kamu kehilangan aku, kehilangan anak-anak kita yang sah, dan sekarang kamu sadar bahwa piala yang kamu perebutkan dari Bella hanyalah fatamorgana." Aris mulai tertawa gila, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Dia membenturkan kepalanya ke jeruji besi. Petugas segera masuk untuk menenangkannya. Aku berbalik dan melangkah pergi, tidak sudi menoleh lagi. Pria itu sudah mati sebelum dieksekusi. Keesokan harinya, proses pilot perusahaannya mencapai puncaknya. Seluruh aset Aris yang tersisa, ruko, mobil, hingga koleksi jam tangan mewahnya disita oleh negara untuk menutupi kerugian korupsi dan mengganti rugi para korban pembangunan rumah sakit yang roboh. Kerajaan pasir yang dia bangun dengan kelicikan itu benar-benar rata dengan tanah. Namun, ada satu hal yang masih tersisa. Bella. Wanita itu sudah mulai bisa bercara meskipun masih sangat lemah. Aku mendatanginya untuk terakhir kali. "Kamu tahu bayi itu bukan anak Aris, kan?" tanyaku langsung. Bella membuang muka, air matanya jatuh. "Aku takut, Mbak. Aris itu monster. Kalau aku tidak bilang itu anaknya, dia akan membunuhku sejak lama. Aku hanya ingin bertahan hidup. Aku tidak tahu kalau taruhannya akan sebesar ini." Sekarang Aris tahu semuanya. Dan kamu harus menghadapi hukum atas keterlibatanmu dalam pemalsuan dokumen. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, Bella. Anak itu, meskipun dia bukan anak Aris, dia selamat karena darahku. Jadi, berjanjilah, jangan biarkan dia tumbuh menjadi monster seperti pria yang sempat dianggap ayahnya. Aku meninggalkan rumah sakit tanpa dendam lagi. Aku merasa seolah-olah seluruh racun di tubuhku telah luruh. 1 minggu kemudian, aku berdiri di depan rumah menteng yang sudah kosong. Papan bertuliskan "dijual" terpampang di pagar. Revan dan Laras berdiri di sampingku. Mereka tidak lagi bertanya tentang ayahnya. Mereka tahu bahwa ayah mereka adalah seorang pria yang memilih jalan kegelapan, dan mereka memilih untuk tetap berada di bawah cahaya bersamaku. Sebuah mobil berhenti di depan rumah. Pembelinya sudah datang, seorang pengusaha wanita yang sukses yang ingin mengubah rumah ini menjadi panti asuhan dan pusat rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku tersenyum. Rumah yang penuh luka ini akhirnya akan menjadi tempat penyembuhan bagi orang lain. Aku masuk ke mobil baruku yang sederhana. Saat aku memutar kunci kontak, sebuah pesan masuk dari Pak Heru. Vonis sudah dibacakan. Aris Pratama, penjara seumur hidup. Aku menarik nafas panjang, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Matahari terbenam di ufuk barat, menutup babak kelam dalam hidupku. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri mimpi burukku. Hari ini, aku tidak lagi terbangun dengan rasa sesak di dada atau kecurigaan yang menghantui. Aku terbangun di sebuah rumah mungil di pinggiran kota yang asri. Tidak ada pilar marmer, tidak ada lampu kristal, tapi jendela besarnya membiarkan cahaya matahari masuk tanpa penghalang. Persis seperti hidupku sekarang. Uang hasil penjualan rumah menteng sebagian besar aku gunakan untuk melunasi hutang-hutang legal yang ditinggalkan Aris.
Dan sisanya, aku tabung untuk masa depan Revan dan Laras. Aku juga membuka sebuah catering sehat bernama Dapur Ranti. Siapa sangka, hobi memasak yang dulu hanya untuk melayani suami yang tidak tahu berterima kasih, kini menjadi jalan kemandirianku. Pagi ini, aku mendapat kabar dari Maya tentang kondisi terakhir mereka yang pernah menghancurkanku. Aris kini berada di unit gangguan jiwa di penjara pusat. Kabarnya, dia sering terlihat berbicara sendiri dengan kursi kosong, memohon ampun pada sosok yang dia sebut ayah mertua. Dia tidak pernah mengajukan banding. Mungkin di dalam kegilaannya, itulah satu-satunya cara dia bisa melarikan diri dari rasa bersalah yang memakan jiwanya. Ibu mertuaku, dia kini tinggal di panti jompo yang sederhana. Hartanya habis untuk membayar pengacara Aris yang akhirnya gagal total. Kadang aku mengirimkan paket makanan dan obat-obatan ke sana, tanpa mencantumkan namaku. Bukan karena aku ingin menjalin hubungan kembali, tapi karena aku ingin tetap menjadi manusia yang membalas racun dengan air jernih. Dan Bella, dia dijatuhi hukuman percobaan karena statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Dia kembali ke kampung halamannya, mencoba membesarkan anaknya jauh dari hiruk-pikuk skandal. Dia pernah mengirimiku surat ucapan terima kasih karena darahku telah menyelamatkan bayinya. Aku membacanya, lalu menyimpannya di laci terdalam. Kami tidak akan pernah menjadi teman, tapi kami bukan lagi musuh. Revan masuk ke dapur, sudah rapi dengan seragam SMA-nya. Dia tampak begitu mirip dengan mendiang ayahku, tegas namun lembut. Dia mencium keningku. "Ibu, hari ini aku ada pengumuman hasil beasiswa universitas. Doakan ya," ucapnya penuh harap. "Ibu selalu mendoakanmu, nak. Apapun hasilnya, kamu adalah kebanggaan ibu," jawabku tulus. Laras menyusul dengan tawa cerianya, sibuk mencari tas sekolahnya. Melihat mereka berdua tumbuh dengan sehat dan bahagia adalah kemenangan yang lebih besar daripada putusan pengadilan manapun. Aku telah berhasil merebut kembali mereka dari bayang-bayang seorang ayah yang korup. Sebelum berangkat kerja, aku menyempatkan diri mampir ke makam ayah. Aku meletakkan bunga sedap malam kesukaannya. Aku berbisik di depan nisan itu, menceritakan bahwa keadilan sudah tegak, bahwa rumah kami sudah damai, dan bahwa aku sudah merelakan satu ginjalku sebagai harga untuk kebebasanku hari ini. Aku berdiri dan menatap langit biru yang cerah. Aku menyadari bahwa pengkhianatan Aris, 1001 kelicikannya, hingga rencana pembunuhannya, tidak berhasil menghancurkanku. Semuanya justru menempaku menjadi wanita yang tak terpatahkan. Hidup mungkin telah mengambil banyak hal dariku. Ginjal, harta, dan 15 tahun waktuku. Tapi hidup juga memberiku sesuatu yang tak ternilai. Keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri, dan ketenangan untuk tidur tanpa rasa takut. Aku masuk ke mobil, menghidupkan mesin, dan melaju menuju hari penuh harapan. Istana pasir itu telah rata dengan tanah. Dan di atas puing-puingnya, aku telah menanam taman bunga yang abadi.